Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Setelah Khalid Basalamah dipanggil oleh KPK, banyak sekali video-video yang bertebaran ya menanggapi apa yang dibicarakan oleh Khalid Basalamah. Saya sendiri sudah membuat satu video tentang hal itu dan menarik untuk melanjutkannya. Karena pada akhirnya ya, kenapa ini menjadi perdebatan antara Aswaja dan quote and quote Salafi, Wahabi begitu. Saya termasuk salah satu yang menyeret ke ranah tersebut dari sudut pandang inkonsistensi berpikir. Bagaimana tidak ya, saya mengatakan Khalid Basalamah itu bukan ustadz. Dia itu pola pikir runut saja tidak punya, ya. Pola pikir runut saja dia itu tidak punya. Yang mana itu tercermin dari fatwa-fatwa, quote and quote lagi itu ya, yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Kemudian i'tiqad, keyakinan yang dia yakini. Itu pun demikian, tidak ada relevansi, tidak ada koherensi, tidak ada konsistensi. Nah, dan pada akhirnya fanboysnya Khalid Basalamah itu akan membela habis-habisan. Yang mana saya dapati pembelaannya itu sangat absurd. Karena memang tidak konsisten. Ya bagaimana mungkin ya Wahabi yang mengharamkan belajar ilmu mantik, yang mengharamkan belajar logika, itu bisa berpikir runut dan konsisten. Gak bakalan bisa. Karena mereka belajarnya pun haram. Yang mana pada akhirnya keluarlah pernyataan-pernyataan yang haram. Nah, saya tidak berposisi menuduh apapun. Banyak yang mengatakan kapan bahas Yakut begitu. Sebelum membahas Khalid Basalamah, saya sudah membahas Yakut. Coba lihat di playlist saya di situ ada Daily Dose satu itu ya. Itu Daily Dose itu yang setiap hari saya upload. Saya membahas Yakut dulu sebelum membahas Khalid Basalamah. Karena permasalahan ini bukan permasalahan teologi. Permasalahan teologinya sudah firm, sudah jelas. Yang benar itu ahlul haq itu, ahlus sunnah wal jamaah, asy'ariyah maturidiyah. Bermadhab dengan salah satu madhab dari madhab yang 4. Itu sudah firm. Perdebatannya bukan pada akhirnya siapa yang korupsi, siapa yang tidak korupsi. Yang korupsi kemudian menjadikan teologinya salah, yang tidak korupsi menjadikan teologinya benar. Itu tidak relevan untuk dibicarakan begitu. Nah, relevan untuk dibicarakan apa? Pola pikir yang tidak ajak. Itu yang relevan karena sampai saat ini saya pun tidak menuduh Khalid Basalamah itu sebagai katakanlah koruptor begitu. Sebagai pelaku dari adanya kerugian negara secara langsung begitu. Tidak, yang saya soroti itu apa-apa yang dibicarakan oleh Khalid Basalamah itu tidak ada konsistensi sama sekali. Pemilihan diksi tidak ada konsistensi, kemudian alur berpikir tidak ada konsistensi. 7,5 jam diperiksa ya, hampir 8 jam diperiksa itu. Konvers hanya 3 menit. Nah ini menjadikan banyak tanda tanya. Nah tanda tanya ini yang saya bahas. Yang mana memang hal itu juga yang dibahas oleh channel-channel yang lain. Nah karena saya punya kepentingan ya supaya meluaskan ilmu logika. Supaya orang ini bisa berpikir secara runut dan konsisten. Maka saya rasa perlu untuk membahas apa-apa yang dibicarakan oleh Khalid Basalamah. Dan sekarang saya jadi merasa perlu untuk membicarakan apa-apa yang dibicarakan oleh pembelanya Khalid Basalamah begitu. Jadi tidak relevan kalau kita mau mengatakan teologinya mujassimah atau tidaknya siapa Khalid Basalamah. Bukan dalam perbincangan ini, kita memerlukan perbincangan yang lain begitu. Nah di antara inkonsistensi yang dibicarakan oleh Khalid Basalamah adalah keadaan yang bersangkutan ini mengaku sebagai korban. Kemudian banyak pembela yang mengatakan ini adalah hukum ekonomi dan itu pula yang dikatakan nanti oleh KPK ya, juru bicara KPK. Ya wajar kalau misalkan orang mau berangkat haji dengan biaya yang fantastis karena tadinya furoda, kemudian ada tawaran yang lebih murah, kemudian berpindah kepada tawaran yang lebih murah itu. Hukum ekonomi sudah demikian. Betul itu. Tetapi apakah itu pada akhirnya tidak bersalah atau tidak? Korban atau bukan?
Kan kalau misalkan datang tawaran yang lebih murah, kemudian itu diterima, kemudian mengaku sebagai korban, kan lucu. Masa ada korban diuntungkan begitu? Ini salah satu poin yang akan kita simak begitu ya. Kita akan saksikan dulu pembelaan fanboysnya Khalid Basalamah. Kita saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang dipanggilnya Ustadz Khalid Basalamah oleh KPK. Beliau diperiksa sebagai saksi fakta. Oke. Kemudian di dalam video tersebut, sebentar ya, saksi fakta semuanya juga dipanggil oleh KPK itu dulu. Semuanya pada akhirnya nanti apakah ditetapkan sebagai tersangka atau bukan, ini ada proses lebih lanjut lagi begitu. Yang malah kalau melihat dari perkataannya Khalid Basalamah, dia itu mengatakan sudah firm korban begitu. Ya, apakah itu posisi KPK di dalam memanggil Khalid Basalamah? Saya tidak tahu. Dan apakah memang benar Khalid Basalamah itu dipanggil sebagai saksi fakta? Saya juga tidak tahu. Tetapi memang kemungkinannya memang benar kemungkinannya. Tetapi apakah itu langsung membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak bersalah? Tidak. Itu logika hukumnya. Karena semua orang juga diperiksa tahap awal oleh KPK sebagai saksi dulu. yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang dipanggilnya Ustadz Khalid Basalamah oleh KPK. Beliau diperiksa sebagai saksi fakta. Kemudian di dalam video tersebut kami mengeluarkan statement ya, bahwasanya saksi itu bisa saja menjadi tersangka ya, kalau memang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada keterlibatan saksi tersebut dalam kasus korupsi kuota haji ya. Tapi setelah kami terus mencari informasi dan menganalisa informasi yang ada ya, kami nyatakan 100% insya Allah Ustadz Khalid Basalamah tidak akan menjadi tersangka. Oke, coba lihat ya. Ini dari informasi, kemudian dari analisa. Mengatakan 100%. Inilah kebiasaan Wahaboys. Mereka itu tidak tahu mana dalalah yang bisa ke 100%, mana yang tidak. Kamu ini ya, siapapun pemilik channel ini channelnya apa? My Muslim Life Channel kalau tidak salah. Apapun nama channelnya itu. Kesimpulan 100% itu hanya bisa diambil dari data-data yang 100%. Yang mana data 100% ini menunjukkan kesimpulan yang 100%. Apabila data-datanya ada, kemudian kita itu menganalisa, tetapi di dalam kesimpulannya bisa beberapa kesimpulan, kamu tidak akan bisa 100%. Tidak akan bisa. Nanti kalau misalkan kamu 100%, berarti itu hanya iktikad kamu saja. Hanya keyakinan kamu saja. Yang mana keyakinan itu tidak diambil dari kenyataan. Dan inilah kebiasaannya para Wahabi. Ini kebiasaannya para Wahabi. Perkara yang tidak 100% dianggap 100% di dalam dalalah. Seperti kullu bid'atin dhalalah, ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Yang mana itu memiliki banyak sekali kemungkinan makna, tetapi diambil satu makna dengan keyakinan 100%. Murojihnya tidak 100% begitu. Sudah 100% pakai insya Allah. Kan lucu. Insya Allah ini dalam beberapa pemakaian itu menunjukkan kepada adanya keraguan. Di dalam beberapa pemakaian memang tidak secara pasti. Makanya kalau misalkan kita itu ditanya apakah besok misalkan akan pergi ke kondangan atau tidak, kita itu diharuskan menjawab insya Allah. Karena tidak ada kepastian di situ. Tetapi apabila kamu ditanya apakah kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengatakan iya tanpa insya Allah. Dalam sebagian madhab kalam. Dalam sebagian lagi Syafi'iyah kalau tidak salah itu menganggap baik memakai insya Allah karena melihat kepada khotimah begitu. Secara fikihnya itu ya. Kalau secara kalamnya itu kalau tidak salah Asy'ari yang mengatakan boleh memakai insya Allah itu. Nah itu jadi ini sudah kontradiktif. 100% insya Allah tidak bersalah. Loh sebentar, ini insya Allah itu apa pengertiannya? Kalau mau wallahu ta'ala alam begitu, itu lebih tepat lagi. Karena insya Allah itu sekali lagi ini memiliki di dalamnya ada macam dari keraguan di dalam pemakaiannya. Jadi ini sudah tidak konsisten lagi ya. Dan pembahasan ini sekaligus meluruskan, mengklarifikasi apa yang kami sampaikan sebelumnya. Ya karena dalam penyampaian pembahasan kami ada yang kurang pas lah ya, ada yang kurang tepat ya. Dan ini ya kami akan meluruskan apa yang sudah kami sampaikan ya. Sekarang coba kita simak lagi penjelasan Ustadz Khalid Basalamah setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPK ya. Kita simak dulu videonya. Jadi saya tadinya sama jemaah Furoda.
Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibbah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ. Itu mungkin. Ini kan Pak Ustadz, ini kan yang diperiksa dari kemarin ketua asosiasi. Namun kayaknya Pak Ustadz aja yang mungkin dari itu atau dari individu. Saya pun ketua asosiasi Mutiara Haji. Mutiara. Ya. Jadi Anda diperiksa dalam kapasitas ketua saat ini, ketua asosiasi atau travel Anda? Travel. Sebagai jemaah, saya kan sebagai jemaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Mas'ud tadi. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini, begitu. Untuk kuota yang dipindahkan atau gimana Ustaz? Dibagi kuota atau di split? Enggak, jadi kami furoda, nggak ada, kan furoda bukan kuota. Furoda itu kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibbah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Artinya ada visa tidak resmi atau ada visa yang bermasalah gitu, Ustaz? Oh, saya nggak tahu. Yang jelas Uhud Tour dapat kuota nggak Pak dari tambahan kuota haji? Uhud Tour, ini kami jemaah Muhibbah. Saya sama jemaah Uhud Tour masuk menjadi jemaah Muhibbah karena Uhud Tour PDHK-nya belum bisa dapat kuota. Jadi kami sebagai jemaah Muhibbah. Makanya listnya kami sebagai jemaah. Gitu ya. Pak Ustadz sebagai haji khusus itu Pak Ustadz maksudnya? Yang berangkat itu maksudnya Pak Ustadz haji khusus itu maksudnya kuotanya? Ya, tapi saya di travel Muhibbah. Saya sama jemaah saya di travel Muhibbah, bukan dengan Uhud Tour. Berapa jemaahnya Pak yang berangkat? Jumlahnya 122. Itu langsung berangkat di tahun yang sama atau sudah berapa? Dan justru kita sudah berangkat sebagai jemaah PT Muhibbah. Ya. Itu Ustaz yang jalan berangkat ke sana atau gimana Ustaz? Iya. Itu sebagai jamaah? Nah, nanti selebihnya mungkin kembali ke kuasa hukum kan ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, kaum muslimin, itu video dari. Nah, ini supaya ada bandingan dulu ya nanti dengan apa yang mau dibicarakan sama fanboynya Khalid Basalamah ini. Jelaskan perkaranya itu, Khalid Basalamah ini dia memimpin 122 orang untuk berangkat haji furoda. Furoda itu biayanya jelasnya berapa saya tidak tahu yang dipatok oleh Khalid Basalamah ini, tetapi menurut informasi kasarnya memang jauh sekali range-nya itu ya, 300 juta sampai 1 miliar. Entah yang mana yang dipakai oleh Khalid Basalamah ini, karena memang visanya jalur khusus. Nah, tadi kemudian kalau dikatakan ini sudah siap berangkat, semuanya sudah selesai, tinggal berangkat saja. Kemudian datanglah Ibnu Mas'ud dengan travel yang namanya travel Muhibbah tadi dari Pekanbaru. Itu masuk menawarkan visa. Loh, kok kenapa bisa diterima begitu? Padahal kan sudah mau berangkat. Berarti kan uang sudah keluar semua, sudah selesai semua. Kalau misalkan kita katakanlah pertengahan begitu ya, 500 juta per orang. Berarti 500 juta ini kan sudah selesai semua pembayarannya itu. Nah, kemudian datang visa, tawaran visa yang mana dikatakan ini adalah slot resmi. Berarti kalau itu slot resmi bukan furoda lagi karena sudah memakai kuota resmi dari pemerintah begitu. Pertanyaannya kemudian, kalau harganya sama, ngapain pindah? Kemudian kalau pindah, apa yang menjadikan motif? Nah, dari jubir KPK yang kita dengar, motifnya itu lebih murah. Nah, kalau dia lebih murah, kemudian pindah ke sana, pertanyaannya, surplus yang sudah dibayarkan ini bagaimana? Apakah dia menjadi keuntungan dari Muhibbah, ya Ibnu Mas'ud tadi, atau dia keuntungan bagi travelnya Khalid Basalamah? Nah, ini kan yang pasti dipertanyakan lah. KPK itu lebih cerdas kok dalam hal-hal seperti ini. Seharusnya begitu ya, ini ditanyakan. Nah, apabila kita mengambil tamsil yang lebih mudah begitu, seperti inden barang kan, seperti inden barang. Kita ini katakanlah mau beli mobil sekarang, BYD begitu ya, atau One itu yang lagi rame kan, SPK-nya lama tuh. Kita dapat antrian, kita harus menunggu 3 batch ya. Per batch-nya itu misalkan 3.000 sampai 5.000 unit. Kita harus menunggu 3 batch. Kita keluarkan uang sekarang. Misalkan 30 juta. Kemudian harus menunggu selama 4 bulan. Nah, tiba-tiba ada yang menawarkan kepada kita, keluarkan tidak usah 40 juta, keluarkan 5 juta saja. Barangnya ready sekarang. Nah, pertanyaannya apa privilege kita kan memiliki tawaran itu? Kan itu pertanyaannya. Loh, kok ditawarin ke saya yang sudah ada, kenapa tidak ditawarin sama yang ngantri batch-batch itu? Harusnya kan demikian.
Nah, Khalid Basalamah ini saya katakan ya, kalaupun yang bersangkutan ini tidak memiliki niat jahat atau tidak memiliki niat untuk memperkaya diri pribadi, kalaupun ada nanti surplusnya itu seharusnya bertanya, sense of justice-nya itu harus ada. Ya, rasa keadilannya itu harus ada. Sebentar, ini resmi. Yang 122 orang ini kan tidak daftar di dalam haji yang normal. Tidak daftar kan di situ. Nah, kalau daftar itu ya tidak akan furoda begitu, atau daftar di sini tetapi furoda dulu karena kebetulan uangnya ada. Nah, tatkala ditawarkan seperti itu kepada Khalid Basalamah, harusnya Khalid Basalamah itu berpikir ini hak orang lain. Harusnya kan begitu. Ya, kenapa kok ditawarkan kepada kami? Kami itu sudah mau furoda, silahkan berangkat saja, tawarkan kepada yang lain, itu bukan hak kami. Bayangkan yang lain itu setor uang minimalnya 25 juta dan itu disimpan selama puluhan tahun loh. Itu kan menjadi dana haji, menjadi dana umat yang mana itu diputarkan supaya nanti manfaat dari perputaran uang itu bisa kembali kepada jamaah itu sendiri yang bisa menekan cost, bisa menekan harga berangkat haji. Yang mana dulu katanya Mbah Maimun kalau tidak salah yang berbicara itu, kalau dulu itu naik haji membutuhkan sapi sekiranya berapa? 15 ekor kalau tidak salah itu ya. Satunya 25 juta. Kalikan saja tuh. Berapa? 275 ya. Cobalah dihitung berapa banyaknya itu. Itu yang reguler. Sekarang kan bisa ditekan harganya sampai 60 juta, 70 juta itu bisa ditekan harganya karena memang ada akumulasi keuntungan di situ. Nah, ini orang tiba-tiba ya nabung kagak begitu, apa enggak, kemudian ditawari ada slot resmi dari pemerintah, main ambil aja. Itu yang saya maksud. Khalid Basalamah di sini tidak memiliki sense of justice, tidak memiliki nilai keadilan di dalam dirinya. Katakanlah Khalid Basalamah ini orang lugu sekali begitu ya, orang itu lugu sekali lah, tidak ada pikiran apa-apa di dalam dirinya. Orang soleh lah katakan demikian ya. Karena bego itu enggak lazim juga sama tidak soleh begitu, enggak. Banyak orang bego, soleh itu banyak. Katakanlah Khalid Basalamah ini soleh sekali sampai-sampai dia itu tidak berpikir apa-apa, mau berangkat furoda, kemudian ada yang menawarkan visa, ya sudah ini dari pemerintah, saya mau pindah ke situ. Katakanlah demikian. Ini pada akhirnya akan menjadikan yang bersangkutan ini lalai di dalam hukum. Kayak kalau kita pergi ke kota nggak pakai helm dengan alasan tidak tahu harus pakai helm, itu tetap kena sanksi itu secara hukum karena setiap orang itu dinilai cakap hukum yang mana dia itu harus mengetahui hukum-hukum yang dia ada di dalamnya. Sama saja dengan hukum syariat itu. Sama saja di dalam hukum dunia pun seperti itu. Yang mana kemarin saya sudah katakan Khalid Basalamah ini sudah buta hukum akhirat, dia juga buta hukum dunia. Nah ini oke lah kemudian ya kita katakan bahwa Khalid Basalamah tidak mengambil keuntungan. Kita katakan demikian. Oh, ini tidak ada keuntungannya karena nanti semuanya dikembalikan lagi kepada jamaah yang 122 orang itu. Berarti kan ada surplus tuh karena tidak menjadi furoda. Ada surplus uang. Misalkan berapa yang tadinya harusnya bayar 500 misalkan jadi bayar 300 lah. Katakan begitu ya. 200 juta tuh. 200 juta itu kemana akhirnya kembalinya? Ke kantong masing-masing. Lah kalau masuknya ke kantong masing-masing berarti kan diuntungkan. Lah masa mengaku sebagai korban? Itu sudah tidak konsisten di dalam pemilihan diksi. Sudah tidak konsisten di dalam pemilihan diksi. Kemudian mengambil perkara yang bukan kewenangannya untuk mengatakan demikian. Nah ini banyak sekali permasalahannya. Itu adalah apa yang saya dapat simpulkan dari perkataannya Khalid Basalamah ini. Bagaimana fanboysnya menganalisa perkataan Khalid Basalamah? Ini kita lihat. Di Kompas ya, kalau kita bandingkan dengan video dari iNews kemarin yang kita angkat, itu kualitas audio dan videonya ya lebih bagus dari Kompas ini ya. Dan kemarin kita salah di dalam memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ya. Kalau kemarin dalam pemahaman kami, Ustadz Khalid Basalamah ini ya, sudah mendaftar haji furoda bersama jamaahnya. Kemudian datanglah Ibnu Mas'ud dari PT Muhibbah yang menawarkan untuk memberangkatkan jamaahnya Ustadz Khalid Basalamah ini dengan visa mereka. Yang kami sangka itu juga visa yang mengatasnamakan haji furoda.
ya, visa mujamalah. Tapi ternyata setelah kami cari informasi, kami menganalisa, ternyata apa yang kami pahami tersebut salah. Nah, iya salah. Ya. Yang benar adalah Ustadz Khalid Basalamah bersama jamaahnya ini sudah mendaftar haji foroda. Ya. Akan tetapi datanglah Ibnu Mas'ud ini, ya, pemilik travel muhibah dari Pekanbaru ini, menawarkan kuota haji yang nggak tahu ya, itu diatasnamakan kuota reguler apa khusus ya. Tapi yang jelas ditawarkan kuota tersebut kepada Ustadz Khalid Basalamah dan disebut itu kuota resmi. Nah, kemudian Ustadz Khalid Basalamah dan jamaahnya ya memilih untuk menerima kuota haji dari PT Muhibah tersebut karena disebut itu kuota haji resmi. Nah, dan kalau analisa kami, kenapa Ustadz Khalid Basalamah dan jamaahnya mau ikut kepada travel Muhibah ini? Karena mungkin dari sisi biaya itu lebih ringan daripada haji furoda. Selain lebih ringan, itu juga langsung berangkat tanpa antrian. Ya karena kalau haji plus, haji reguler ya jelas antri. Ya, haji plus saja antri, apalagi reguler. Tapi ini ditawarkan, ya kemudian disebut ini kuota resmi pemerintah dan bisa langsung berangkat. Otomatis orang ya dengan pertimbangan biaya ya lebih memilih untuk menerima tawaran kuota dari travel muhibah tersebut. Oke, harusnya ditanyakan itu milik siapa kuotanya. Yang mana sedari awal itu kuota turun dari Arab Saudi untuk mempersingkat antrian yang ada di Indonesia. 22.000 itu 1 tahun loh, lumayan kan. Entah hanya khusus tahun kemarin kalau melihat seperti ini begitu ya, atau memang akan ada lagi kuota-kuota selanjutnya. 22.000 loh, itu bisa 20% dari kuota yang sudah didapati, lebih malah ya. Wallahu a'lam lah untuk angka pastinya berapa. Cuman coba lihat, karena pertimbangan biaya, berarti kan diuntungkan siapa? Khalid Basalamah dan jamaahnya ini, itu diuntungkan oleh visa ini, yang mana ada kelalaian dari Khalid Basalamah. Kok kenapa tidak memiliki sense of justice yang mereka sudah antri sedemikian lama kalau memang ini adalah kuota resmi dari pemerintah? Jadi nggak ada yang salah dari pihak Ustadz Khalid Basalamah. Karena beliau ini ditawari kuota haji resmi untuk berangkat melalui travelnya PT Muhibah milik Ibnu Mas'ud yang di Pekanbaru itu. Oke, nah untuk ada yang salah atau tidak, ini harus melihat undang-undang yang ada. Apakah ini termasuk kelalaian atau kesengajaan atau itikad jahat begitu ya. Kalau itikad jahat, saya husnuzon tidak ada di Khalid Basalamah. Mungkin ada, tetapi sangat tipis sekali. Saya katakan itu tidak ada lah kalau itikad jahat itu ya. Kelalaian ini dia yang paling mungkin. Kelalaian itu. Nah, kemudian kelalaian seperti ini dia merugikan negara. Jelas merugikan negara. Dari mana? Kalau dia memang dijual secara khusus, berarti kan uang yang masuk tuh harusnya masuk ke negara. Nah, ini tidak. Kemudian apakah nanti itu memperkaya diri sendiri atau tidak? Itu yang harus dikaji lagi. Nah, dan juga ya kalau dari segi apa yang sudah dikeluarkan, berangkatnya sudah selesai, pulangnya juga sudah selesai, mengeluarkan uangnya lebih sedikit daripada haji furoda, itu sudah selesai, berarti diuntungkan. Nah, kalau diuntungkan jelas ini diuntungkan. Jangan playing victim, saya sebagai korban. Kemudian kalau tadi mengatakan ini tidak ada salah, tunggu dulu, salah atau tidak salah itu urusannya pasal-pasal tadi yang ada. Apabila memang ini nanti terjerat oleh pasal yang ada, ya sudah, nanti keputusannya ada di mana? Ada di KPK. Apakah pasal ini bisa dimasukkan setidaknya untuk menjadikan Khalid Basalamah ini sebagai tersangka begitu. Diselidiki dulu lah ya, dilakukan penyidikan dulu sebagaimana yang dialami oleh Yakut. Jadi nggak ada permainan sama sekali di sini antara Ustadz Khalid Basalamah dengan travel Muhibah. Nggak ada permainan sama sekali. Ya, itu berdasarkan analisa kami. Nah, berdasarkan analisa kamu. Analisanya itu harus berdasarkan poin-poin yang ada dan kemungkinan-kemungkinan semuanya harus dikeluarkan. Analisa itu bukan kita melihat kepada satu kemungkinan, tetapi kita itu melihat kepada semua kemungkinan. Kemudian ditarjih. Itu tadi, Ustadz Khalid Basalamah dengan jamaahnya sudah mendaftar maunya furoda. Ya, kalau furoda kan jelas tanpa antri, ya kan? Tapi ternyata ada tawaran kuota resmi yang tanpa antri dan jelas biayanya lebih ringan, lebih rendah daripada haji furoda. Nah, pertanyaannya uangnya itu yang sudah dibayarkan lunas kemana? Itu pertanyaan harusnya kamu tanyakan itu supaya jernih melihat permasalahan ini, tidak membela membabi buta begitu. Makanya dipilih. Jadi kalau menurut analisa kami ya 100% Ustadz Khalid Basalamah dan
jamaahnya itu korban. Jadi insya Allah ya 100% beliau nggak akan jadi tersangka. Nggak bisa 100% itu, karena kemungkinannya ada. Kalau saya melihat kemungkinannya tidak bersalah berapa persen? 50, ini masih 50-50 kalau saya lihat ya. Bisa bersalah bisa tidak begitu. Masih 50-50. Entah kemana larinya saya tidak tahu. Karena korban, murni korban. Ya tidak terjadi transaksi-transaksi ilegal di sana. Coba, ya. 100% Ustadz Khalid Korban Basalamah gimana dan kalau diuntungkan? jamaahnya itu korban. Korban apa? Jadi insya Allah ya 100% beliau nggak akan jadi tersangka. Karena korban, murni korban. Ya tidak terjadi transaksi-transaksi ilegal di sana. Sebentar, korban itu apa kerugiannya? Kalau harganya lebih murah, berangkatnya sudah, pulang juga selamat begitu. Apa kerugiannya apa? Nggak jadi haji mabrur begitu. Tidak terjadi transaksi-transaksi ilegal. Lah ini bukan hanya itu saja kemungkinannya itu. Ya, transaksi ilegal itu terjadi atau tidak itu pun harus diselidiki lagi. Karena belum tentu. Emangnya kamu udah ngelihat ada kwitansi di situ? Emangnya kamu udah melihat udah digeledah rumahnya? Kan belum. Nggak bisa kesimpulan seperti ini. Ini terlalu cepat menyimpulkan. Kebiasaan orang-orang Wahabi yang memiliki pola pikir. Makanya mereka jadi Wahabi karena pola pikirnya begini, loncat-loncat begitu. Tidak semua kemungkinan dibuka. Ya, nggak terjadi negosiasi masalah kuota, ya nggak terjadi. Jadi murni ya Ustadz Khalid Basalamah ini ya jadi korban travel PT Muhibah yang punyanya Ibnu Mas'ud, korban begitu. Dan travel Muhibah itu dapat kuota ya jelas dari Kementerian Agama. Ya apakah Pekanbaru, apakah langsung pusat? Yang jelas ya mendapatkan kuota dari Kementerian Agama. Ya. Jadi jelas ya Ustadz Khalid Basalamah ini korban dari kerakusan orang-orang yang ada di Kementerian Agama, terkhusus Menteri Agama. Karena Menteri Agama lah yang memegang kebijakan. Oke, dalam hal itu kita setuju ya. Menteri Agama ini kalau memang misalkan ada kerugian negara yang harus pertama kali ditetapkan sebagai tersangka ini Menteri Agama. Iya betul itu. Tetapi tidak menjadikan Khalid Basalamah otomatis bersih. Jadi kalau misalkan Yakutnya salah, Khalid Basalamah belum tentu salah. Kalau Khalid Basalamahnya salah, ya sudah jelas Yakutnya itu salah. Dan ini juga nanti kan bisa lari ke presidennya juga. Bisa kalau memang di situ ada bisa dibuktikan intervensi presiden di dalam permasalahan ini. Bisa kepada yang lebih tinggi. Kemungkinan itu ada. Ada kemungkinan ini jangan ditutup. Di dalam berpikir, di dalam analisa. Karena kalau misalkan ini semuanya ditutup, akhirnya hanya menjadi doktrin saja. Membagi kuota haji tersebut. Jadi jelas kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ya bisa jelas difahami ya. Jadi kalau ada yang mengeluarkan statement bahwasanya Ustadz Khalid Basalamah ini bakal jadi tersangka, dan kalau mungkin ada yang bertanya apakah bisa Ustadz Khalid Basalamah jadi tersangka, insya Allah 100% nggak bisa jadi tersangka bisa. Karena korban masih 50% karena korban masih bisa. Dan akan berbeda lagi seandainya travel milik Ustadz Khalid Basalamah, Uhud Travel ini mendapatkan jatah kuota dari pemerintah ya, itu sudah beda lagi. Kalau seperti itu kemungkinan Ustadz Khalid Basalamah bisa jadi tersangka. Itu sama, dapat jatah dari pemerintah lewat Uhud Travel sama saja. Sama saja mendapatkan jatah dipakai. Ini ditawari dapat jatah tuh dipakai sama saja. Dari segi ansih terjadinya itu perkara itu terjadi. De factonya itu terjadi. Mendapatkan malah dipakai. Terjadi. Makanya saya bilang 50% ini masih ada kemungkinan untuk menjadi tersangka. 50%-nya lagi kemana? Ya ini penerapan pasal-pasal ini yang saya tidak tahu datanya secara asli apa yang menjeratnya begitu. Tapi kalau seperti ini nggak jadi tersangka, karena otomatis Ustadz Khalid ini statusnya jamaah PT Muhibah milik Ibnu Mas'ud, ya 100% jamaah. Jadi nggak mungkin jamaah yang jadi tersangka itu adalah agen travelnya. Oke, dan kita juga harus ingat posisinya Khalid Basalamah di sini sebagai apa. Dan ini nanti di akhir video akan bawa-bawa aswaja ya, sebagaimana sudah tadi saya singgung di awal, yang saya kira ini tidak relevan lah ya. Jangan dibiasakan berpikir bias seperti itu. Satu permasalahan, selesaikan dulu di dalam satu permasalahan. Demikian itu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ustadz Khalid, nggak pakai Ustadz lah ya, Khalid Basalamah ini terbebas. Itu keinginan saya. Mudah-mudahan demikian. Kasihanlah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.